Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar PRFM dan juga pembaca koran Pikiran Rakyat. Kali ini saya Ahmad Fauzi, pemimpin redaksi PRFM. Alhamdulillah berkunjung ke salah satu tempat yang bersejarah, lalu juga menjadi sentral juga, dan juga menjumpai kediaman juga dari Gubernur Jawa Barat. Dan alhamdulillah sudah bersama saya adalah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kang Emil, damang? Damang, Kang Fauzi. Nyantai we nya? Nyantai, siapa? Jadi yang khas dari Kang Fauzi ini kan berewoknya. Berewok. Jadi Mang Ewok ya? Aku nanon, Mang Ewok. Catatan si Ewok. Oh, ya. Jadi seumur-umur nggak boleh cukur. Nggak boleh cukur. Wajib ini, udah jadi trennya, trademarknya. Tapi Kang Emil, ini tentu ini boleh cerita nggak aktivitas hari ini sibuk apa aja nih ngomong-ngomong? Iya, kedinasan Sabtu Minggu keluar kota. Tadi malam ketemu Pak Prabowo juga. Ada apa tuh? Ya, Pak Prabowo itu ternyata punya tradisi baru sejak ketemu saya, hobi berpantun. Hobi berpantun ya. Kesimpulannya mencairkan suasana adalah banyak berpantun sampai ngakak-ngakak gitu. Kan komunikasi politik mah harus dijaga ya, ke siapa aja gitu. Sehingga gak usah ditanya mau gimana kumaha, ada makhluk politik mah harus rajin berkomunikasi. Jadi apakah ada pembicaraan untuk mendampingi beliau atau seperti apa nih? Ya, bicara macam-macam. Wacana itu juga ada monitoringnya, tapi kan tidak sesederhana itu ya. Karena yang penting mah pesan Pak Prabowo, saya kerja harus sebagus gigi sekarang supaya masyarakat Jawa Barat kan merasa banyak perubahan lah ya gitu. Makanya pesan utamanya mah itu. Lain-lain mah banyak off the record. Off the record ya. Jadi tunggu tanggal mainnya lah ya. Tanggal mainnya. Apakah tetap di sini? Karena gini, saya ketemu petinggi Golkar, gosipnya kaditu. Ketemu Gerindra, gosipnya ke sini. Jadi ya nggak ada masalah itu mah tafsir. Yang penting saya menjalankan tugas sebagai manusia untuk terus bersilaturahmi. Nah itu ya kuncinya adalah silaturahmi, Kang Emil. Tapi Kang Emil, kalau kita bicara soal 4 tahun ya, Kang Emil sudah memimpin Provinsi Jawa Barat dengan program Jabar Juara. Nah sebenarnya dalam program Jabar Juara itu apa saja sih yang ditonjolkan agar Jawa Barat lebih baik lah dari sebelumnya? Ya banyak sebenarnya, makanya saya senang diwawancara seperti ini ya. Walaupun kalau pencapaian positif mah taraf viral, nah, tapi kalau ada hal negatif viral cepat gitu ya. Nah saya sampaikan pencapaian lah ya, bahwa tidak sia-sia lah saya 4 tahun kerja siang malam 24 jam standby dan lain sebagainya. Satu, hari ini ekonomi lagi bagus kan? 5,7, kemudian inflasi lagi rendah di bawah 5, mari kita pertahankan, jangan sampai terjadi resesi, masalah di tahun depan. Kemudian ekspor tertinggi, menandakan orang Jawa Barat kita jaga sebagai wilayah yang rajin dagang ke luar negeri kan. Investasi nomor 1, jadi tamu-tamu tuh senang ke Jawa Barat ya, 136 triliun masuk tahun lalu. Kemudian kinerja PNS terbaik ya, Pemprov Jabar versi BKN, perencanaan pembangunan kata Bappenas juga nomor 1. Kemudian WTP udah 11 kali, menandakan prudensial keuangan kita sudah relatif sangat baik. Indeks kebebasan pers melompat kan? Zaman awal ranking 28 untuk Salama, sekarang ranking 2 menuju ranking 1 kan? Kemudian keterbukaan informasi publik, kita ranking 1, terbaik skornya se-Indonesia. Jadi itu pencapaian indeks-indeks lah ya, kemiskinan turun, pengangguran turun. Kalau definisi turun atau membaik itu bukan berarti nggak ada masalah, cuman kalau mau membandingkan before after, ya selalu ada kemajuan, kekurangan juga ada. Nah yang paling saya banggakan sebenarnya hilangnya status desa tertinggal dan sangat tertinggal. Yang tadinya ada 1000-an, sekarang udah 0 Kang, gitu kan. Sehingga ada rasa bahagia lah bahwa di Jawa Barat dideklarasikan tidak ada lagi desa tertinggal, sangat tertinggal. Bahkan desa bintang 5, desa terbaiknya melompat, awal menjabat 30-an, sekarang udah 1100-an. Dan jabat lahir batin kan, bukan hanya urusan duniawi,
Sudah ada 4.300 desa punya penghafal Quran dengan program Sadesa, satu desa satu hafiz. Kita juga ada program satu desa satu bisnis, itu juga udah 4.000-an desa. Kemudian ada 3.000-an, target 5.000 adalah OPOP, satu pesantren satu produk, dan lain sebagainya. Jadi dengan sebentar lagi Pesawat landing, bukan ya? Karena pesawat landing. Kalau di sini memang dekat dengan Hussein, jadi mohon maaf kalau ada noise sedikit. Bentar lagi Pak Jokowi kan memberikan sinyal ya bahwa COVID akan berakhir. Kenapa? Karena Jawa Barat saya laporkan sudah hampir 90 juta kan dosis vaksin. Ya. Kasus harian aja cuman 100-an berapa gitu. Udah relatif lah. Intinya mah udah oke ya. Aman ya. Asal tetap aja waspada aja ya. Saya kira itu pencapaiannya. Plus Kang Fauzi juga monitor ya, sosial politik mah relatif kondusifnya. Iya. Nah, berita buruknya memang yang sifatnya itu bukan performa pemerintah, tapi dinamika di masyarakat. Bedakan ya, antara kinerja pemerintah dengan dinamika masalah. Kalau dinamika masalah itu kadang-kadang masalahnya kan dari masyarakat, bukan karena kerjanya buruk kan gitu. Nah, yang menjadi dinamika masalah tantangan masih isu kekerasan. Saya sedih wainya bab eta mah kekerasan kepada anak. KDRT adanya nu ramenya. Iya, KDRT Jawa Barat wae blab eta mah nya. Karena penduduknya 50 juta ya. Jadi dinamika sosialnya tinggi. Sehingga membangun Jawa Barat ini kesimpulannya apa? Nggak bisa hanya pemerintah saja tuh nggak ada teorinya. Yang betul itu pemerintah melakukan, masyarakat juga berpartisipasi gitu ya. Nah, itu harapannya. Dan rindu Persib juara sebenarnya. Nah, itu yang kurang tuh itu ya. Karena 2014 jadi wali kota kan. Di Gundulan ini terus genep 8 tahun ya. 8 tahun kan 2014 terakhir kan. 8 tahun can juara-juara kumaha itu. Tahun ayeuna tapi nantilah kita bahas ya. Tapi Kang Emil kalau melihat dari apa? Dari tentu kan tidak ada yang sempurna. Kita sebagai manusia kan pasti tidak ada yang sempurna gitu. Ada tidak mungkin hal yang program-program menurut Anda sendiri ini, asa gagal gitu. Apa tuh? Kan kena COVID duitnya. Jadi tak terduga tehnya. Iya, saya diuji Allah mimpin jadi gubernur, duit hilang 5 triliun per tahun kali 2 tahun 10 triliun. 10 triliun. Tadinya kan mau bangun alun-alun lebih banyak, jembatan lebih banyak, ngasih kobong pesantren lebih banyak, kan nggak ada. Nah di situ saya mengalami dinamika, ada orang paham, banyaknya nggak paham, menyangka ingkar janji, demo jalan bolong kan gitu ya. Ya memang duitnya nggak ada. Orang kaya saya kan nggak mungkin ngebiarin jalan bolong lah kira-kira begitu kan. Tapi kalau duitnya keambil buat bansos kan saat COVID, memang ada penundaan. Makanya 2023 insya Allah jalan-jalan provinsi di Jawa Barat semuanya kita rapihkan setelah uangnya terkumpul lagi. Jadi kalau ditanya tadi apa kekurangan, tadi ada beberapa janji-janji yang sudah dihitung ya sebelum COVID harusnya beres. Terkendala, tertunda karena COVID gitu. Ya, sempat viral juga nih Kang. Kita mungkin sedikit flashback lagi ya ke belakang ya. Ketika saya lupa apakah 1 atau 2 tahun ketika Kang Emil memimpin di Jawa Barat sempat viral kan, yang soal banjir. Iya. Nah itu menurut Kang Emil sendiri sudah terselesaikan belum? Saya harus menyampaikan sebuah fakta. Banjir itu tidak mungkin akan pernah hilang. Oke. Negara maju gede banjir. Kenapa? Ada banjir yang diselesaikan oleh sistem, ada yang nggak bisa memprediksi cuaca kan, ya. Di Arab kemarin banjir salaman. Jadi tapi kalau berkurang, nah bedakan ya. Kalau berkurang, saya punya data bahwa banjir Citarum berkurang, ya. Masih ada, tapi cepat surutnya. Masih ada, tapi volumenya luas, genangan banjirnya tidak seluas dulu kan. Kan Kang Fauzi mungkin memonitor sempat berlama-lama ya, masuk TV berhari-hari, tapi kan sekarang relatif ada cepat surut gitu. Nah, kenapa? Karena program terus dikerjakan, tahun depan kita perbanyak, mudah-mudahan bisa mengurangi semaksimal mungkin lah. Tapi kalau disebut 0 pisan mah takut takabur ya. Menurut saya mau realistis.
berkurang drastis di saat saya memimpin, termasuk Citarumnya Kang, harus fair gitu ya. Citarum dulu terkotor, sampahnya luar biasa, terkenal, 2017 disebut terkotor sedunia kan. Sekarang kan relatif ya, lebih baik, lebih bersih, walaupun belum jernih lah kira-kira begitu. Itu 4 tahun kita koordinasikan. 4 tahun dikoordinasikan ya. Itu persoalan yang tentunya kepuasan dan juga mungkin ada beberapa catatan juga. Tapi apakah ini menjadi bekal Anda juga untuk persiapan 2024? Apakah tetap stay di Jawa Barat atau Merah Putih? Itu gini Kang. Gimana? Asumsi bahwa dapat takdir di level lebih tinggi itu tidak matematis ya. Itu mah garis tangan gitu. Tapi kalau garis tangannya ada, saya bismillah, dan tugas manusia kan ikhtiar. Berhasil tidaknya itu takdir Allah gitu. Jadi kalau ditanya apakah ikhtiar, apakah komunikasi, apakah ini jadi modal, ya iyalah. Saya mau jualan apa Kang? Betul nggak? Kecuali bilang Ridwan Kamil pernah mengerjakan ini di Kota Bandung, Ridwan Kamil menyelesaikan ini waktu Provinsi Jawa Barat, kan begitu. Nah, masyarakat kalau menyukai itu ngasih apresiasinya itu macam-macam. Ada yang bikin lagu, ada yang bikin puisi, ngirim lukisan paling sering kan, atau ngirim elektoral pada saat survei gitu. Jadi saya kan nggak pasang baliho atau apa gitu ya, tapi kan survei lumayan lah ya, manteng terus di ranking 4 lah istilahnya. Ya kalau memang takdirnya ada nomor 1, nomor 2 atau apapun. Kalau enggak juga enggak ada masalah, karena masih ada hak politik untuk melanjutkan gubernur jilid 2 kan. Atau ada yang manas-manasin, udah ke Jakarta Pak. Ya nanti kita lihat. Semua keputusan itu poinnya tidak bisa diputuskan sekarang. Tapi menjelang-menjelang. Jadi seorang Ridwan Kamil punya 3 pilihan. Mana yang diambil bukan keprediksi hari ini gitu. Tadi ngomongin soal Jakarta, di film Dilan kita masih ingat celetukan dari Kang Emil yang satu sebagai kepala sekolah ya kalau nggak salah ya. Kepala sekolah bilang Jakarta mah haredang. Apakah masih seharedang dulu atau sekarang sudah mulai adem? Ya haredang, saya mah orang gunung. Haredang ya. Jakarta masih haredang. Saya orang gunung, kalau ke Jakarta pasti keringetan. Orang Jakarta, orang pantai kan, daerah datar. Kalau ke Bandung pasti selimutan. Jadi itu mah genetika. Betul. Jadi menandakan ya masih, apalagi global warming lebih panas lagi. Jadi rekan-rekan PRFM, global warming itu bukan mitos ya. Kita udah hilang 700 hektar dari Muara Gembong Bekasi sampai Subang, tanah yang dulunya tanah udah jadi laut, gitu. Jadi kurangilah gaya hidup yang boros karbon kan. Apa itu boros karbon? Listriknya pakai batu bara terus, maaf ya, mobilnya pakai BBM terus. Mulai sekarang nggak hanya dalam rangka, kalau ada pilihan, maaf ya, listrik atau BBM, belilah mobil listrik gitu, atau motor listrik. Itu harus mulai kita pikirkan. Ini tuh kayak gini, punya HP jadul dengan HP smartphone, ya. Nah, lagi transisi, orang masih nyaman di HP jadul. Tapi sekarang dunia sudah touchscreen atau smartphone. Nah ini juga sama, masih nyaman di mobil BBM, kendaraan, tapi pelan-pelan suatu hari akan mobil atau transportasi listrik. Karena Norwegia tahun 2025 udah 100%. Jawa Barat dari juta-juta kendaraan cuma 1.500. Mobil listrik. Mobil dan motor listrik, masih populasinya kecil. Jadi itu untuk mengantisipasi tadi ya, pemanasan global juga gitu. Tapi datang dari boros karbon. Datang dari boros karbon. Nah, soal panas-panasan ini ya, Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Panas juga nggak atau biasa aja? Gini Kang, kalau orang dapat berita baik, harus ikut senang tuh. Pak Anies itu kan sahabat saya. Eril kemarin pulang, Pak Anies menasehati sama lah Pak Anies, Pak Ganjar. Cuman kan masyarakat kadang-kadang, maaf ya, media selalu kalau kita berkompetisi itu ya, selalu kenapa dipersepsikan itu juga nuta akur gitu. Kita mah kayak main badminton kan, cuma setelah badminton beres ya salaman kan temen gitu. Jadi jangan badmintonnya udah beres, menang kalahnya diumumkan, medali perak
emasnya dibagikan, terus kita nggak sapa-sapaan. Itu terjadi masih. Jadi masih ada baper demokrasi. Harusnya move on demokrasi. Kedewasaan politik ya? Iya, buktinya Pak Prabowo sudah gabung dengan Pak Jokowi. Kenapa akar rumputnya masih belum menerima kan? Nah, media punya peran supaya jangan ada polarisasi lagi dan seterusnya. Jadi artinya Nasdem mencalonkan Pak Anies itu saya ikut senang. Ya. Dicatat ya. Saya mendoakan bahwa nanti Pak Anies takdirnya terpilih atau tidak, itu mah takdir Allah gitu. Artinya bagi seorang Ridwan Kamil itu kan 2018 kita masih ingat kan, Nasdem mendukung Kang Emil. Nah sekarang artinya nggak masalah ya, nggak ada persoalan ya. Politik mah gimana momentum. Tahun ini momentum yang paling siap Pak Anies ya kita doakan aja. Gitu. Makanya maaf ya, politik partai itu kayak klub sepak bola Kang. Para pemain-pemainnya kadang-kadang dulu musuhan, maaf ya, Atep atau dulu berlawanan. Persija. Atep ke Persija? Enggak, dulu kan Persija tuh 2007. Terus 2007 ke Persija. Jika saya makan Konate, favorit saya ya, zaman aku pindah kemana? Arema, Sriwijaya. Nah, bagi yang baper teh kan jadi ngambeknya. Ya. Nah, itu gitu ya. Padahal, politik juga harus kayak gitu. Oh, dulunya maaf ya, dicalonkan oleh ini, sekarang ke sana. Ya biasa aja, karena formasi itu diputuskan sesuai kebutuhan saat itu. Persis kayak sepak bola. Si makan Konate dulunya di Persib, tiba-tiba dibutuhkan karena situasinya belum maksimal, pindah ke Sriwijaya atau apa tadi, Arema ya? Arema. Ya kita terima aja. Nah di politik masih banyak yang belum nerima itu. Disangkanya harus selalu dengan A atau harus apa dan sebagainya. Artinya untuk persiapan 2024 ikhtiar. Kuning, biru. Iya nanti ikhtiar. Hijau. Kan belum diumumkan. Oh belum ya. Buktinya kan masih melobi Pak Prabowo ketemu Pak Agung. Ya, jadi masih alot lah ya. Nggak alot, cuman ya. Semua indah pada waktunya. Dan kalau waktunya sudah datang, PRFM yang pertama dikasih tahu. Oh, alhamdulillah. Jadi ini seperti mega transfer Cristiano Ronaldo ya, pindah ke Real Madrid. Jadi penuh drama ya, begitu. Tapi Kang, artinya untuk pendekatan terus ya dilakukan ya. Pendekatan harus dilakukan. Saya mau nanya justru ke Kang Fauzi. Jadi Pilgub Jabar kumaha rame mau? Kalau saya nggak ada. Nah, media nggak biasa nanya, nggak biasa ditanya. Iya, beda ininya. Lagi ditanya sama gubernur lagi. Itu mah karena menurut saya maju rame ya. Levelingnya 0, badan kita betul nggak? Iya. Pasti bakal ini. Ya, kan nama-namanya udah ada lah. Kita terbuka aja, ada Pak Dini Mulyadi, Pak Iwan Bule mau siapa. Yang terakhir mau gitu? Yang terakhir mau gitu? Yang terakhir? Nah ya balihona di. Oh iya. Nggak usah gini, kalau dalam hidup mah nggak usah. Oh enggak, barinya kan? Iya aja, ikhtiar kan begitu kan, jadi enak. Soalnya bisa ada data ini ya, data historinya kan. Katanya ngomong gini, ternyata gini, janganlah. Tapi mungkin Kang Emil terakhir nih soal perpolitikan udah lah ya, lalu juga program sudah. Nah sekarang yang ramai adalah berkaitan dengan Liga 1 yang dihentikan akibat insiden di Kanjuruhan. Nah, Anda sebagai pencinta sepak bola, pagi kita tahu juga Kang Emil Saya setuju dihentikan dulu. Kenapa? Aduh, dukanya itu kan maaf ya, bukan satu orang kayak sering terjadi. Ini mah ratus, jadi nggak bisa di treatment seperti dulu gitu. Ini mah harus berhenti dulu, introspeksi dulu, pastikan lagi. SOP pengamanan, masalah gas air mata kok bisa, katanya FIFA melarang kan begitu ya. Terus supporternya kok masih ada budaya kalau menang disayang, kalau kalah ditendang kan begitu ya. Nggak bisa, ini tuh sepak bola bukan sepak nyawa kan. Dan jumlahnya banyak sekali, terus terlalu banyak yang harus dievaluasi. Ya, jadi saya setuju mendukung presiden menghentikan dulu sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai sistem olahraga sepak bola memberi jaminan kepastian kepada orang tua nih yang anaknya hobi bola kan begitu ya, dan memastikan si supporter mengambil pelajaran, menjamin tidak terjadi lagi orang dengan bebasnya ke lapangan kan begitu ya, dan seterusnya. Itu jadi mahal sekali, dan iya kita tidak bangga lah jadi ranking 2 korban terbesar. Betul. Tapi dengan adanya kan terakhir tuh dari PSSI itu kan menghentikan sepekan. Kalau Kang Emil tim yang sepekan aja atau
sampai beres dulu semua? Sampai beres lah, sampai beres, meyakinkan Pak Presiden, meyakinkan halayak bahwa kalau dilaksanakan lagi apa jaminannya sistem sudah fundamental diperbaiki. Dan yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Ya. Jangan lempar batu sembunyi tangan ya. Jangan asal minta maaf. Gitu. Salah satu bentuknya kan udah ada yang mundur. Ya. Tapi yang mundur bukan pejabatnya, yang mundur komentator bola. Komentatornya, betul. Radot Valen. Ya, jadi persoalan. Saya kebayang sih kalau jadi dia juga kan ya. Menyampaikan pandangan mata, setelah itu menyaksikan tragedi luar biasa, berat pasti. Itu dia ya. Jadi kita nantikan seperti apa terkait sepak bola kita, karena jangan sampai kita viral bahkan di Liga Inggris kemarin ya, Manchester United lawan Manchester City kabarnya menggunakan nggak bisa nggak dilihat Kang. Ya. Jadi hari ini dengan hitungan detik berita di luar kita tahu, berita di sini orang luar tahu negatifnya apa. Jadi ini mah tragedi dunia, bukan tragedi Indonesia. Ya buktinya akun Manchester City, Barcelona, Madrid saya baca ya, duka cita, FIFA juga, tadi ada band hitam, macam-macam lah. Hari yang sangat-sangat sedih ya. Kelam ya. Kelam. Tapi kemarin sempat ada rencana nonton Persija kemarin, kalau enggak, karena sayanya sedang di luar Bandung. Luar Bandung. Iya. Saya tuh kalau stadion biasanya harus ngajak ibu, rame dah, hari sorangan mah gitu. Ya. Kalau nonton berpasangan tuh ya, pas golnya kan ada yang dipeluk. Gitu. Nah si jomblo-jomblo sini mah ya. Makanya stadion tuh paling nikmat dengan pasangan. Ya, makanya tuh yang baju merah langsung gini Kang. Ya, karena LDR. Oke, baik. LDR itu singkatan, lu doang, relationship. Baik, ini merupakan, mungkin sebelum kita beralih ke sesi kedua, Kang, ada pantun nggak nih terkait, tadi kita ngomongin Arema, ngomonginnya ada pantun nggak? Pantun sepak bola? Sepak bola lah, supaya mengajak kita sama-sama dewasa, menerima kekalahan, menerima kemenangan, mangga nih Kang. Ngenadakan ini punten. Iya, iya. Ke Brastagi beli buah-buahan. Cakep. Jangan ada lagi berita kesedihan di sepak bola gitu. Ya. Karena prestasi lagi bagus, Persib lagi bagus ya di eranya Luis Mia, timnas juga lagi bagus. Sama ya. Nanti kalau si siapa nama pelatihnya teh? Luis Mia gagal-gagal dikit itu tong dicaci maki, Luis out gitu ya. Terus out. Biasa tuh kompetisi mah. Terus selalu menang wae, eleh wae gitunya. Tapi kalau memang kalahnya panjang, oke lah ya. Tapi kalau sesekali mah tuh hampuraeun we. Ya, itu udah pang jago wae. Eta pas kita main ripuh. Penonton masuk merasa lebih pintar di pemain. Jadi mari kita dukung ya. Dan kalau tadi ya udah rentetan kekalahan terus, baru kita evaluasi. Tapi feeling mah juara atau naik? Kalau jalan ya, kalau ya mau jujur mah 50-50 lah. 50-50 ya. Oke. Semoga saja 50-50 itu menjadi 100% ya. Melihat performa Persib yang meningkat. Demikian mungkin pada sesi kali ini bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan sesaat lagi juga akan ada rekan kami dari Koran Pikiran Rakyat Teh Novi yang akan berbincang khusus terkait masalah ekonomi dan juga persoalan kegiatan di Jawa Barat yang tentunya akan insya Allah menjadi jawara lah di wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.